pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Bu Ridiana selaku dosen pengampu mata kuliah internal audit dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai bab 3 yaitu penentuan risiko. Pertama-tama sebelum kami memulai, saya akan memperkenalkan anggota kami masing-masing. Yang pertama saya sendiri yaitu Bernadetta Amila Pausi dengan NPM 176123220. Yang kedua Deta Kalista dengan NPM 176123225. Yang ketiga Evin Kristiani Putri dengan NPM 176123334. Yang keempat Siska Prisilia dengan NPM 176123342. Yang kelima Sri Wahyuni dengan NPM 176124003. Poin-poin yang akan dibahas yaitu yang pertama bagian 1 filosofi COSO, yang kedua pihak yang memanfaatkan penentuan risiko, yang ketiga risiko audit dan komponen-komponen pada audit laporan keuangan, yang keempat persediaan risiko, yang kelima pernyataan-pernyataan dasar tentang risiko, yang keenam risiko EDI, yang ketujuh membuat rencana penentuan risiko, yang kedelapan manajemen risiko, yang kesembilan metode-metode analisis, yang ke-10 sistem evaluasi risiko, dan yang ke-11 kebutuhan akan beberapa perangkat. Yang pertama yaitu filosofi COSO. COSO atau yang disebut dengan Committee of Sponsoring Organization of the Third-Way Commission adalah suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985, di mana tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian tersebut. COSO telah menyusun definisi umum, yaitu untuk pengendalian, standar, dan kriteria internal yang dapat digunakan perusahaan untuk menilai sistem pengendalian mereka. Selanjutnya, pihak siapa saja yang memanfaatkan penentuan risiko? Menurut Muhammad Badrus, penentuan risiko adalah sebuah aktivitas yang dilakukan untuk mendeteksi atau mengevaluasi kemungkinan adanya kesalahan atau penurunan kualitas akibat beroperasinya suatu kegiatan. Pendapat lain mengatakan bahwa penentuan risiko itu adalah mengkuantitatifkan atau menggolongkan tingkatan risiko agar mudah dikelola dan dilakukan penanganan yang tepat sesuai prinsip cost and benefit. Yang memanfaatkan penentuan risiko yaitu pertama, manajemen. Yang kedua, bank-bank yang melebihi skala usaha tertentu. Yang ketiga, auditor internal. Dan yang keempat, akuntan publik. Yang pertama, pihak manajemen. Pihak manajemen dalam penggunaan penentuan risiko yaitu menggunakan untuk proses memastikan kesuksesan suatu entitas. Manajemen juga menggunakan penentuan risiko sebagai alat yang penting dalam merancang sistem-sistem baru. Selanjutnya, auditor internal. Auditor internal terlibat dalam penentuan risiko sejak awal profesi berdiri. Kesalahan yang bisa terjadi dilakukan dengan pengidentifikasian kesalahan atau ketidakwajaran yang potensial merupakan persyaratan mutlak untuk menentukan prosedur kontrol yang harus diterapkan. Perkenalkan, nama saya Deta Kalista. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Risiko audit dan komponen-komponen pada audit laporan keuangan. Dalam menentukan risiko audit pada tingkat keuangan standar audit atau AU 316 menyatakan bahwa seorang audit harus mempertimbangkan beberapa faktor yaitu karakteristik manajemen, karakteristik operasi,
karakteristik industri, dan karakteristik penugasan. Nah, faktor-faktor tersebut dapat menunjukkan situasi yang dapat meningkatkan risiko audit. Berbagai risiko yang akan muncul. Yang pertama, risiko bawaan. Yang kedua, risiko kontrol. Dan yang ketiga, risiko deteksi. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu asersi atas terjadinya salah saji yang material, dengan asumsi tidak ada kebijakan struktur kontrol internal yang ditetapkan. Untuk mengetahui risiko bawaan di suatu perusahaan, seorang auditor harus memahami perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua, risiko kontrol adalah risiko bahwa salah saji material yang bisa terjadi pada suatu asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh struktur, kebijakan, atau prosedur kontrol internal suatu entitas. Yang ketiga, risiko deteksi adalah risiko yang tidak dapat dideteksi oleh auditor pada suatu asersi manajemen. Adanya ketidakpastian bisa disebabkan karena auditor tidak memeriksa secara keseluruhan, pemilihan prosedur yang tidak sesuai, penerapan yang tidak sesuai, dan lain-lain. Selanjutnya, persediaan risiko. Persediaan risiko disusun dalam dua bagian dasar, yaitu risiko internal dan risiko internal. Yang termasuk ke dalam risiko eksternal adalah lingkungan, bencana, pasar, keuangan, dan peringkat. Dan yang termasuk ke dalam risiko internal adalah sumber daya manusia, integritas informasi dan teknologi, akuntansi dan pelaporan, serta keuangan. Persediaan risiko dikembangkan dengan tujuan membantu dalam: yang pertama, memberikan kerangka kerja untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang paling mengancam. Yang kedua, memfasilitasi pembahasan tentang risiko usaha. Yang ketiga, membuat suatu infrastruktur untuk mengawasi perubahan pada risiko usaha. Yang keempat, mempersiapkan manajemen dan audit internal mengambil langkah-langkah proaktif. Dan yang kelima, meningkatkan keahlian para staf audit di bidang risiko. Pengembangan persediaan risiko mencakup proses yang terdiri atas 4 tahap. Yang pertama, identifikasi risiko-risiko puncak, mengonsolidasikan dan mengorganisasikan risiko-risiko tersebut. Yang ketiga, membuat model persediaan dan daftar risiko. Dan yang keempat, mengelola persediaan risiko tersebut. Perusahaan selalu mencoba untuk menerapkan kontrol yang lebih baik dan tentunya berkualitas tinggi. Maka dari itu, beberapa organisasi sudah membuat daftar pertanyaan dasar tentang risiko. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat kita lihat di dalam slide. Yang pertama, apakah terdapat temuan-temuan signifikan audit sebelumnya? Yang kedua adalah bagaimana lingkup audit sebelumnya? Yang ketiga, kapan audit terakhir dilakukan? Yang selanjutnya, yang keempat adalah perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada suatu sistem itu. Yang kelima, perubahan-perubahan apa yang terjadi pada personalia. Yang keenam, perubahan-perubahan apa yang terjadi pada produk dan atau jasa yang ditawarkan. Yang ketujuh, berapa nilai dolar aktiva yang dikuasai. Yang kedelapan, berapa nilai dolar transaksi-transaksi melalui entitas. Baik, selanjutnya masih dalam pertanyaan-pertanyaan dasar tentang risiko. Yang kesembilan adalah apa kepentingan entitas terhadap induk perusahaan. Pertanyaan ke-10, seberapa liquid aktivanya? Pertanyaan ke-11, bagaimana pemisahan tugasnya? Pertanyaan ke-12, seberapa sensitif informasi tersebut bagi suatu entitas? Pertanyaan 13, bagaimana tekanan untuk memenuhi tujuan atau ukuran-ukuran usahanya? Pertanyaan ke-14, bagaimana dampak hukum dan regulasi terhadap entitas? Pertanyaan ke-15, seberapa seringkah karyawan itu menghadapi kemungkinan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis? Pertanyaan ke-16,
tingkat pengetahuan yang bagaimana yang diperlukan untuk melakukan fungsi entitas. Pertanyaan ke-17, seberapa sering karyawan berhubungan dengan pelanggan entitas tersebut? Pertanyaan ke-18, seberapa rumitkah operasi entitas tersebut? Resiko EDI atau Electronic Data Interchange merupakan sebuah sistem komunikasi komputer ke komputer yang saling berhubungan untuk dokumen-dokumen bisnis yang terstandarisasi di batas organisasi. Dalam resiko EDI ini terdapat 6 faktor resiko. Dapat kita ketahui di slide ini bahwa yang pertama, faktor itu adalah tercurinya akses informasi. Yang kedua, hilangnya integritas data. Yang ketiga, kurangnya kelengkapan transaksi. Yang keempat, tidak tersedianya sistem EDI. Yang kelima, ketidakmampuan untuk mengirimkan transaksi. Yang terakhir adalah kurangnya pedoman hukum. Dalam resiko EDI juga ada beberapa lapis kontrol yang berdampak untuk resiko ini. Dengan cara menghitung 3 kontrol, yaitu kontrol gagalnya prosedur, yang kedua kontrol gagalnya mekanis fisik, dan yang ketiga adalah kontrol gagalnya kontrol perangkat lunak. Bagian 8, membuat rencana penentuan risiko. Penentuan risiko tercakup dalam definisi kontrol internal. Studi KOSO adalah memberi definisi kontrol internal yang ada saat ini dan diakui secara luas. Kontrol internal adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan karyawan lainnya yang dirancang untuk memenuhi keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan sebagai berikut. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi operasi. Yang kedua, keandalan pelaporan keuangan. Dan yang ketiga, ketaatan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Dalam pembahasan mengenai penentuan risiko, studi KOSO menyatakan, meskipun terdapat beragam tujuan, kategori-kategori umum tertentu dapat ditetapkan. Yang pertama, tujuan operasional, berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi entitas, termasuk tujuan dan kinerja profitabilitas dan pengamanan sumber daya terhadap kerugian tujuan yang bervariasi mengenai struktur organisasi. Yang kedua, tujuan pelaporan keuangan, berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang handal, termasuk pencegahan pelaporan keuangan publik yang mendukung kecurangan, tujuannya pada pernyataan-pernyataan eksternal. Yang ketiga, tujuan-tujuan ketaatan, berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku bagi entitas. Tujuan ini tergantung pada faktor-faktor eksternal, seperti peraturan lingkungan, dan cenderung serupa untuk semua entitas dalam beberapa kasus dan beberapa industri. Auditor membuat daftar risiko dengan mengamati aktivitas dan menggunakan pendekatan analitis, keahlian, dan imajinasi. Auditor menentukan apa yang bisa menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan. Begitu risiko telah diidentifikasi, auditor dapat menentukan kontrol yang diterapkan perusahaan dan menentukan apakah kontrol-kontrol tersebut layak dan memadai sehubungan dengan risiko yang ada. Jika terdapat risiko-risiko yang tidak tercakup secara layak, auditor akan membuat rekomendasi atas kelemahan yang ditemukan. Auditor akan mencari struktur yang optimal. Berikutnya yaitu manajemen risiko. Auditor internal membantu manajemen untuk mengambil resiko-resiko yang menguntungkan dan berhati-hati dengan cara yang layak dan efisien. Auditor mengevaluasi langkah-langkah yang ditempuh manajemen untuk mencapai manfaat terbesar dari organisasi. Jadi, auditor menjadi suatu alat evaluasi kontrol yang positif yang membantu mengidentifikasi risiko-risiko yang harus diambil dan kontrol terkait untuk meningkatkan operasi dari posisi pendapatan dan laba. Akan tetapi, di samping penentuan risiko dan bantuan kepada manajemen dalam mengubah risiko menjadi elemen pendapatan institusional, auditor harus memperluas bidang audit agar bisa mencakup. Yang pertama, kontrol risiko. Kontrol risiko terdiri dari mendukung suatu program kontrol risiko dan kerugian secara proaktif,
memberikan insentif maksimum untuk peran serta dalam program kontrol risiko, dan memonitor efektivitas aktivitas kontrol risiko. Cakupan yang kedua yaitu pendanaan risiko, terdiri dari mempertimbangkan semua sumber keuangan yang tersedia, mempertimbangkan proteksi terhadap kerusakan yang mungkin timbul, mengalokasikan biaya pendanaan risiko di antara unit-unit operasi secara wajar. Cakupan yang ketiga yaitu administrasi, terdiri dari menciptakan dan mempertahankan komitmen manajemen terhadap manajemen risiko, menerapkan struktur manajemen risiko yang terdefinisi dengan baik, mengembangkan tujuan yang ditargetkan dengan jelas, dan menjaga komunikasi yang baik dengan semua tingkat manajemen yang terpengaruh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya. Saya akan membahas tentang bagian 9, yaitu metode-metode analisis. Identifikasi dan penggunaan risiko untuk mengembangkan sebuah struktur kontrol yang optimal, menerapkan suatu metode analisis atau kombinasi dari beberapa metode. Metode-metode ini adalah sebagai berikut. Metode-metode analisis yang pertama itu adalah pembuatan bagan alir. Pembuatan bagan alir adalah sebuah metode analisis efisiensi dan kontrol operasi. Bagan alir adalah penyajian grafik 2 dimensi dari sebuah operasi dalam hal aliran aktivitas melalui proses. Bagan tersebut memungkinkan untuk melihat operasi, mengidentifikasi ketidakpastian, ketidakefisienan, langkah-langkah yang terabaikan, dan kelemahan-kelemahan kontrol. Bagan alir merupakan sarana komunikasi yang bagus antara auditor dan karyawan operasional. Bagan alir itu diibaratkan sebuah peta jalan yang merupakan alat komunikasi yang jauh lebih baik jika dibandingkan sebuah narasi berisi putaran dan lampu lalu lintas di jalan. Bagan alir juga menawarkan peluang untuk menyajikan secara komparatif suatu gambar mengenai pendekatan alternatif untuk suatu proses. Metode-metode analisis yang kedua adalah kuesioner kontrol internal, sarana untuk mendapatkan informasi tentang fungsi yang akan disurvei dan segera diaudit. Kuesioner kontrol internal adalah informasi yang sering digunakan oleh auditor. Kuesioner kontrol internal ini berbeda dengan pertanyaan terbuka yang digunakan dalam survei pendahuluan. Kuesioner pertanyaan terbuka menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban naratif dari responden. Kuesioner seperti ini mencari informasi untuk memperluas pemahaman auditor, dimulai dengan pertanyaan yang diketahui atau diinginkan dan membutuhkan jawaban ya atau tidak, disertai dengan komentar-komentar. Metode-metode analisis yang ketiga adalah analisis matriks. Suatu matriks kontrol merupakan alat untuk membandingkan kontrol dengan risiko guna memastikan bahwa setiap risiko memiliki kontrol yang layak. Matriks kontrol juga mengakui bahwa kontrol tertentu dapat memberikan perlindungan untuk lebih dari satu risiko. Sebagai contoh, sebuah kunci dari melindungi aset dari kemungkinan hilang dengan membatasi akses orang membatasi aksesnya. Hal ini juga memberikan akuntabilitas untuk menangani aset karena orang yang memegang kunci akan bertanggung jawab jika aset yang telah diamankan tersebut hilang. Suatu anggaran menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan menjadi alat ukur kinerja. Anggaran juga menetapkan otoritas manajemen untuk bertindak dalam kendala keuangan berupa anggaran. Metode-metode analisis yang keempat adalah metode ilustratif COSO. Studi COSO mencakup satu volume berjudul Evaluation Tools.
atau disebut dengan perangkat evaluasi. Perangkat evaluasi berisi dua jenis umum perangkat, yaitu perangkat-perangkat ini disajikan hanya untuk kepentingan ilustrasi. Perangkat tersebut bukan merupakan bagian yang integral dari kerangka kerja, dan penyajiannya di sini tidaklah untuk menyarankan semua hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi suatu sistem kontrol internal, atau bahwa perangkat-perangkat tersebut merupakan metode yang lebih disukai atau disukai untuk dilakukan dan mendokumentasikan sebuah evaluasi. Atau dengan kata lain, semua penekanan berasal dari studi COSO. Metode-metode analisis yang terakhir atau yang kelima, yaitu metode Courtney. Merupakan teknik untuk melibatkan perhitungan yang menempatkan nilai uang, misalnya dolar dan rupiah, ke risiko potensial, dan estimasi terbuat dari frekuensi yang bersama dengan risiko bisa menciptakan kesulitan. Jika pendekatan ini digunakan auditor internal harus berupaya mencapai kesepakatan dengan manajemen tentang nilai-nilai yang diberikan dan frekuensi yang diestimasi. Selanjutnya, bagian ke-10, yaitu sistem operasi risiko. Dalam menghadapi kecurangan yang dilakukan oleh manajemen, disarankan struktur tiga elemen yang digunakan dalam mengevaluasi risiko, yaitu yang pertama itu kondisi yang memungkinkan terjadinya kecurangan manajemen. Yang kedua, motivasi yang dapat melandasi terjadinya kecurangan. Yang terakhir, tingkah laku manajemen yang dapat mendorong manajemen untuk melakukan tindak kecurangan. Selanjutnya, bagian ke-11, yaitu kebutuhan akan beberapa perangkat. Perangkat yang pertama itu adalah monitoring. Monitoring adalah sebuah pemantauan terhadap organisasi tersebut. Pemantauan dilakukan adalah pemantauan terhadap setiap aktivitas dalam organisasi. Dalam hal ini, berhubungan dengan teknologi informasi berupa penggunaan IT, pengelolaan IT, dan pengadaan fisik dari IT. Perangkat yang kedua adalah informasi dan komunikasi yang dikontrol untuk setiap interaksi antar setiap unit produktivitas dari organisasi, contohnya komunikasi antara pimpinan dengan stafnya dan dengan kliennya. Perangkat yang ketiga, kontrol aktivitas. Kontrol aktivitas merupakan tindakan penentuan melalui kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan terlaksana. Perangkat yang keempat itu adalah penilaian risiko. Penilaian risiko ini melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko untuk mencapai tujuan, serta membentuk dasar pengenaan bagaimana risiko harus dikelola. Perangkat yang kelima, kontrol lingkungan. Kontrol lingkungan merupakan pengendalian lingkungan yang mencakup sikap manajemen dan karyawan terhadap pentingnya pengendalian dalam organisasi. Beberapa faktor pembentuk lingkungan pengendalian diantaranya integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, dewan direksi dan komite audit, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, penetapan wewenang dan tanggung jawab, serta kebijakan dan praktik sumber daya manusia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.